Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jagat sejarah dan nasab makin kesini makin riwah jalur. Kalau sebelumnya kita cuma dijejeli narasi dari Nusantara, sekarang alhamdulillah mulai ada warna baru. Bola salju sudah menggelinding jauh sampai ke epicentrum Baklawi alias Yaman. Kemarin Syekh Awad Hamdin udah sempat bikin heboh Hadramut dengan gebukan telak terhadap interpolasi sejarah yang dilakukan Ba'adzib. Nah, kali ini muncul lagi tokoh baru, Syekh Salim Qadhi Ba'wazir. Beliau nggak main-main, langsung nulis esai tebal 17 halaman lur. Tulisan ini diberi judul Kritik Kajian atas Tahqiq Ba'adzib terhadap manuskrip yang dinisbatkan kepada Ibn Hassan. Daripada makin penasaran, mending simak barang-barang. Tapi sebelum itu, jangan lupa seruput kopi dulu lur. Masya Allah, nikmatnya kopi lur. Oke, Markiput. Markimak. Mari kita simak. Kajian kritis atas tahqiq penyuntingan Ba'adzib terhadap manuskrip yang dinisbatkan kepada Ibn Hassan, kritik terhadap satu teks, oleh Salim Al-Qadhi Ba'wazir. Pendahuluan. Manuskrip-manuskrip sejarah merepresentasikan ingatan kolektif suatu bangsa dan identitasnya. Manuskrip adalah wadah yang menjaga sejarah dan peradaban untuk generasi berikutnya. Maka, menjaga manuskrip berarti menjaga ingatan umat dari pemalsuan dan kepunahan. Untuk melestarikan ingatan itu tetap bersih dari distorsi dan pemalsuan, peran tahqiq ilmiah penyuntingan teks akademis muncul sebagai tolok ukur kebenaran dan sebagai penjamin autentisitas pengetahuan sejarah. Namun ada problem mendasar, krisis kepercayaan terhadap produk ilmiah, terutama ketika penyunting sendiri menjadi sumber distorsi atau pemalsuan. Ini dapat berakibat fatal berupa hilangnya ingatan sejarah Hadramut. Benar apa yang dikatakan oleh Al-Ustadz Salim Muflih rahimahullah, barang siapa menghapus sejarahmu berarti ia menghancurkan masa depanmu. Seruput kopi dulu lur. Masya Allah nikmatnya. Oke, markinjut. Dalam konteks ini, hadir kajian kritis ini terhadap satu teks untuk mengurai contoh nyata dari problem tersebut, yaitu tahqiq, penyuntingan Dr. Muhammad bin Abi Bakr Ba'adzib terhadap sebuah manuskrip sejarah yang dinisbatkan kepada sejarawan Abdurrahman bin Ali bin Hasan, wafat 818 Hijriyah. Melalui kajian ini, kita akan menunjukkan bagaimana tahqiq ilmiah yang seharusnya menjadi alat kontrol dan dokumentasi, justru bisa berubah menjadi sumber kekacauan bila dilakukan dengan metode yang tidak cermat, serta dampak seriusnya terhadap kredibilitas akademis dan ingatan sejarah Hadramaut. Dr. Ba'adzib telah menerbitkan sebuah buku yang ia klaim sebagai Tarikh Ibn Hassan, Kajian dan Tahqiq. Buku ini lama ditunggu para peneliti karena naskahnya tersembunyi selama puluhan tahun sehingga menimbulkan banyak pertanyaan. Apakah naskah itu berisi informasi yang mengguncangkan dan bertentangan dengan narasi resmi? Ataukah naskah itu penuh cacat tekstual sehingga sulit dipublikasikan? Atau ada bagian bermasalah yang sengaja disembunyikan oleh generasi sebelumnya? Atau mungkin semuanya benar adanya, sehingga membuat banyak orang enggan menerbitkannya, hingga akhirnya Ba'adzib memberanikan diri mengangkatnya sebagai bagian dari pendukung arus utama. Seruput kopinya lagi lur, biar nggak tegang. Oke, lanjut lur. Sebelum buku itu terbit, kita sempat memperoleh salinan manuskrip tersebut. Yang menarik perhatian adalah adanya informasi penting tentang Syekh Ali bin Muhammad bin Jadid, informasi yang biasanya dihindari oleh para sejarawan Hadramaut. Kita pun bertanya-tanya, bagaimana Dr. Ba'adzib akan menyajikan informasi itu, baik secara tekstual maupun dalam komentarnya. Setelah dibandingkan antara naskah asli dengan edisi tahqiq Ba'adzib, ternyata terdapat manipulasi nyata. Ba'adzib menambahkan subjudul yang tidak ada dalam naskah asli dan menyajikannya dengan cara yang menyesatkan, bertentangan dengan konteks aslinya. Ketika kita mengingatkan tentang intervensi ini, bahwa penyajian informasi dengan cara demikian bertujuan menutupi kebenaran dan menyimpang dari teks asli, Ba'adzib menjawab, "Ini perkataan aneh dan memaksa.
Semua sejarawan tahu bahwa Bani Jadid adalah cabang dari Bani Ahmad bin Isa, sepupu mereka adalah Bani Alawi dan Bani Basri. Saya tidak memutus ucapan Ibn Hasan, saya sajikan sebagaimana adanya. Penambahan subjudul itu sepenuhnya sesuai dengan konteks Ibn Hasan dalam kitab As-Suluk karya Al-Jundi. Kajian kritis ini bertujuan menyoroti manipulasi nyata yang dilakukan Ba'dib dengan fokus pada satu bagian naskah Ibn Hasan, naskah yang sejak awal sudah bermasalah karena tidak lengkap, tidak ada judul, nama penyalin, atau tahun penyalinan. Kita tegaskan bahwa Ba'dib melakukan intervensi mencurigakan baik pada teks utama maupun catatan pinggir, sehingga menimbulkan pertanyaan. Apakah Ba'dib benar-benar amanah terhadap warisan intelektual? Atau ia ingin membentuk ulang teks sesuai agendanya? Kajian ini tidak sekedar melandaskan pada kesalahan teknis penyuntingan, tetapi berangkat dari prinsip yang lebih dalam dari itu semua, yaitu bahwa tahqiq ilmiah adalah benteng terakhir melawan pemalsuan sejarah, terutama bila menyangkut nasab tokoh dan identitasnya, karena hal itu bisa melahirkan klaim hak atau legitimasi syariat. Pertanyaan mendasar, apakah tahqiq Ba'dib membantu kita mendekati kebenaran sejarah atau justru malah menjadi penghalang di depan kita? Jadi, kesimpulannya gini lur. Manuskrip itu ibarat harddisk eksternal umat. Nyimpen semua memori sejarah dan identitas biar nggak hilang. Nah, biar aman dari virus distorsi dan hoax sejarah, kita butuh yang namanya tahqiq ilmiah alias penyuntingan akademis. Idealnya, ini jadi antivirus. Tapi masalahnya, kalau yang pegang justru editor nakal, bukannya jadi antivirus, malah berubah jadi penyebar virus. Nah, kasus ini jadi rame karena Dr. Ba'adzib yang nyunting naskah sejarah karya Ibnu Hasan yang naskahnya udah lama misterius dan bikin penasaran. Apakah isinya bakal bikin narasi resmi goyang? Atau emang naskahnya rusak parah? Atau ada bagian sensitif yang sengaja disembunyiin? Pas bukunya terbit, banyak tuh pengkaji sejarah Yaman kaget pas ngecek. Loh, kok begini sih? Kok banyak manipulasi sih? Subjudul ditambahin seenaknya, bikin teksnya seolah-olah mendukung narasi tertentu. Ketika ditegur, Ba'adzib santai aja jawabnya. Ah, itu cuma penyesuaian kok, sesuai konteks. Padahal, jelas-jelas udah mirip bumbu mie instan kebanyakan micin. Jadi salah rasa, lur. Intinya, tahqiq itu harusnya jadi benteng terakhir melawan pemalsuan sejarah. Tapi kalau editornya malah punya agenda, benteng bisa jebol, sejarah jadi bulu monyet. Pertanyaan besar, Ba'adzib ini amanah jaga warisan atau malah lagi bikin fanfiction sejarah Hadramaut? Udah ya, kita parkir dulu sampai sini. Masih ada sisa 15 halaman, jadi jangan keburu ngantuk. Nanti kita lanjut di konten berikutnya. Nah, kalau pas nguping sya'awat, kalian masih berasa kayak lagi baca komik tanpa gambar, alias ngambang soal gimana Ba'adzib suka nyelipin bumbu micin sejarah, tenang aja. Di versi saya Salim Bawazir, semua keanehan Ba'adzib bakal kebuka. Mulai dari logika koprol, dalil salto, sampai klaim yang bikin jidat kita auto berlipat. Lebih gokil lagi, kalian bakal nemu jalur merah, bukan benang lagi ini, yang nyambung ke tesis Kiai Imad. Misteri Ali, Holi Kosam, Faki Mukodam, plus leluhur Ba'lawi lain siap-siap dibedah kayak ikan di pasar. Hasilnya bakal jadi katalog Wikileaks Hadramaut Edition. Bedanya, yang ini gak perlu VPN buat akses. Stay tune terus ya lur. Wassalam. Yang mau takbir, silakan.